Siap, oh lama nih, sekarang aja kita. Iya, kita udah dengar suara sirine nih dan tentunya akan masuk untuk game yang pertama. Babak Grand Final pertemuan antara EVOS Divine dan juga RRQ Kazu di Grand Final Free Fire Squad Showdown. Knockdown pertama ke arah RRQ Kazu menjadi first blood, tapi granat berhasil untuk menumbangkan satu main. Bahkan lihat, Kocel juga berhasil untuk dijatuhkan di saat bersamaan. Namun kali ini aim cut terkena satu buah katanan. Poin pertama untuk RRQ Kazu. Meskipun tadi sudah berhasil dapetin satu player ya, Abaynya tereliminasi menjadi player kuncian juga, tetapi ternyata hal itu ngebuat player lain dari tim EVOS Divine malah nggak sadar kalau ada granat yang datang ke arah itu. Bukan cuma granat doang yang jatuhin Abax tadi, ternyata Dude cukup berani bermain dengan katananya, jatuhin beberapa player lah di sana, ngebuat player kesulitan, dan poin pertama didapatkan oleh RRQ Kazu. Meskipun ya first blood-nya tadi dapetin oleh EVOS Divine, tapi masih bisa dibalikin sama tim RRQ Kazu. Dan di round kedua, Ray terpisah cukup jauh dari teman-teman yang lain, akan berhadapan dengan dua player apabila akan bertemu. Namun itu dia Hammer yang sudah digunakan oleh Ray connect ke arah dua player, harusnya Azril dan juga Abay. Informasi harusnya sudah didapatkan oleh Ray untuk memberikan kepada teman-temannya di mana ada lokasi player. Namun Maal sudah menangkap seorang Aimgat, berhasil dijatuhkan dengan menggunakan Iris tadi. Namun di tempat yang berbeda, Abay berhasil menjatuhkan Ray. Dua player aja tersisa. Dan tiga ternyata masih bisa di-revive. Ternyata ya, ada Maal di depan sana akan dikejar oleh seorang Abax. Namun Kocel datang dan juga Aimgat masih bisa menghindar. Bahkan seorang Maal dengan HP yang hanya tersisa sedikit saja masih bisa survive. Dutch dari bagian atas lempar satu buah granat ke dalam satu bangunan rumah sabun, dan Kocel berhasil buat terjatuh. Masih ada Aimgat sendiri saja harus berhadapan dengan tiga player dan terjatuh juga, tersisa sendirian saja. Abax dengan mini Uzi-nya sudah di-delay pergerakannya oleh seorang Dutch dan bakal di follow up oleh teman-teman yang lain. Berhadapan dengan 4 player menjadi kesulitan dari seorang Abax tentunya. Bahkan tidak kehilangan satu pemain pun dari RRQ Kazu. Belum bisa melakukan follow up dengan cepat terhadap Shockwave yang connect menuju ke arah para pemain dari RRQ Kazu, terlebih ke arah Rusher dan juga pelapisnya dari RRQ Kazu itu sendiri ya. Ketika tadi Homer connect ke arah Abay dan juga Azril, belum ada pergerakan tambahan dari EVOS Divine karena resikonya juga cukup tinggi kalau misalkan dua pemain dari EVOS masuk ke arah Azril dan juga Abay. Tapi Homer sudah connect. Dua flash diberikan ke arah seorang Abax di bagian depan. Begitupun ledakan balasan coba dikirimkan, tapi lihat sendirian saja dia dan berhasil mendapatkan satu main. Satu momen cukup baik dari area EVOS Divine. Harus segera di follow up namun terlalu jauh dan ditutup jalannya oleh para pemain dari RRQ Kazu untuk bisa menolong seorang Maal dan mengending Abax di sana. Sehingga kali ini 3 detik yang sangat berharga untuk RRQ Kazu bisa untuk melakukan reset dan merupakan dua pemain dari EVOS Divine dan bahkan tidak kehilangan satu pun pemain lagi dari RRQ Kazu. Itu offside-nya entah offset, tapi offset sih sebenarnya. Abax itu sendiri saja, ketahuan juga posisinya, makanya player dari tengah RRQ tadi masuk ke dalam satu bangunan itu langsung ke arah belakang, ke arah Abaxnya. Walaupun jatuhin satu orang, gak ada tembakan selanjutnya ke arah sana dari teman-teman yang lain. EVOS Divine ngebuat Abax gak bisa di-revive. Kemudian yang dijatuhkan tadi si Maalnya masih bisa dibangunkan. Abaxnya berani ke sana karena tadi awalnya harusnya mereka ngelihat sih RRQ itu 4 di tengah. Iya. 4-4-nya di tengah semua, makanya cukup berani Abaxnya ke bagian depan tadi. Sayang sekali, poin gagal kembali didapatkan oleh EVOS Divine. Dan Abay sudah cukup jauh berjalan. Kali ini sudah ada Abax dengan mini Uzi-nya. Namun dari arah belakang masih ada seorang Azril juga melakukan follow up. Di bagian atas itu ada Maal yang tentunya mendapatkan vision yang cukup baik. Namun sudah ketahuan dan Ray tersandra kali ini. 3 player aja yang tersisa. Sudah berhasil buat terjatuh. Namun Aimgat juga sudah berhasil buat terknock out. 2 lawan 2 kali ini sudah terjadi pada Dutch, tersisa sendiri kali ini. Akankah satu angka akan didapatkan oleh EVOS Divine atau justru
Masih bisa Double di-clutch kill. oleh seorang Dutch yang tersisa sendiri saja dengan menggunakan mini Uzi-nya bertahan di dalam satu compound di balik jendela. Ada satu granat akan dilemparkan namun sudah terdeteksi. Dutch mau coba untuk memberikan perlawanan. Dua player masih sangat tangguh dari tim EVOS Divine dapetin 1 poin pertama. Ya, 1 poin pertama yang harus bisa dimanfaatkan momentumnya oleh EVOS Divine dengan keunggulan gold juga yang pada akhirnya mereka dapatkan setelah menelan 3 kekalahan beruntun. Poin tertinggal dari RRQ Kazu. Ketika Ray yang berhasil diculik di awal-awal, tetapi upaya pembalasan yang berhasil menusuk ke jantung pertahanan RRQ Kazu dengan dikirimkannya Abax tadi. Lalu ada Aimgat yang bisa menjaga teman-temannya dengan sebuah stave yang dia punya. Sangat efektif sekali untuk bisa membalikan keadaan. Dan sekarang Shockwave connect ke arah satu pemain dari RRQ Kazu mendeteksi posisi dari seorang Abai yang akan masuk. Abax tidak siap dengan senjatanya. Kehilangan sekitar 50 gold point yang dia miliki. Sementara Ray berada di samping sebelah kiri dari rumah ayam dan lihat begitu. Karat satu orang Dutch dengan satu bola lebaran dan follow up yang sangat baik dari Abax dengan Rebel Rush yang dia kirimkan. Masih ada Abai kali ini di balik satu buah Stevie. Coba masuk ke arah Stevie lawannya, tapi lihat masih ada pembalasan, masih bisa dihindari dengan sebuah Rebel Rush. Berputar lagi ke kiri, cukup low satu pemain, tapi Abai yang tumbang menyisakan Mal sendirian saja yang berada di bagian belakang dengan snipernya. Tentunya ini akan mencari keunggulan untuk RRQ Kazu jika mereka bisa untuk menumbangkan Mal dan mengambil satu sniper yang dimiliki. Kocel sudah berada depan. Coba tembak lagi terus dengan mini Uzi-nya. Coba gocek sedikit ke kanan ke kiri, tembak dan tumbang. Perlahan mengejar ketertinggalan dari sang raja. Itu sih ngelihat tadi setup pertama yang dibangun RRQ itu Maal tuh di rumah L belakang tuh. Ya. Kemudian player lain entah miskomunikasi atau seperti apa, warnya di luar dari visionnya si Maal. Maalnya tetap maju ke bagian depan, ngambil rumah coklat tuh di depan rumah L. Sementara temannya War itu di balik rumah ayam sebelah sana sehingga memang nggak dapetin secara vision untuk bisa memberikan damage kan. Kecuali Warnya ada di vision Maal, aku rasa masih bisa lah. Satu hit mungkin akan langsung membuat sekarat. Itu yang terjadi sama Dutch tadi juga. Satu hit kena tuh langsung di push menjadi poin kill pertama tadi untuk EVOS Divine. Poin kedua EVOS Divine sudah dapatkan. Berada di Mars Electric kali ini kita. Ada Maal berada di sisi sebelah kanan, tidak begitu jauh kali ini daripada 3 teman yang lainnya. Namun Maal melebar cukup jauh setelah mengetahui informasi tentunya dari clue yang digunakan. Kalau tidak ada player yang akan menghentikannya, namun Koda akan mengetahui posisinya Maal yang sudah masuk ke pertahanan. 4 player dari tim EVOS Divine. Satu granat dilempar ke arah seorang Maal pun cukup sekarat. Ada flash freeze yang hampir saja menjatuhkan seorang Maal, namun masih akan spam aja Maal. Berhasil terjatuh kali ini. Mana Abax turun menjadi satu player yang harus tereliminasi pertama kali ini. Satu tukar satu terjadi. Ada Azril di sini masih akan mencoba untuk menjebol satu pertahanan duel dari seorang player EVOS Divine. Berhasil menjatuhkan 3 player dan hanya tersisa seorang Dude. Sudah ketahuan secara posisi, namun masih ada AWM di tangannya. Headshot sudah didapatkan juga dari seorang Kocel. Harus lebih berhati-hati dan berhasil ditangkap Dutch ya oleh Aimgat ternyata. Ya, 1 detik terlambat dari Aimgat untuk membuka sebuah global. Ternyata itu bukan menjadi masalah yang cukup besar karena tembakan pertama dari Maal itu gagal untuk menaik kepala. Betul. Setengah darah dari Aimgat-nya sempat dikikis, dia batal untuk ngelempar granat ke arah lawannya dan langsung buka global ke arah sebelah kiri. Dan follow up Ray dengan granat ke arah Maal itu benar-benar ngebuntungin semua rencana dari RRQ Kazu. Karena pada akhirnya Abai udah masuk, tapi Maalnya udah nggak bisa lagi pasang badan buat nembak dari belakang. Begitupun di bagian dalam ketika Azril berusaha untuk menghancurkan sebuah global dan glownya hancur, dianya harus reload. Dia nggak punya kesempatan lagi buat nembak dan buka kesempatan untuk lawannya bisa melepaskan tembakan balik menuju ke arah seorang Azril. Dan sekarang sudah mulai bertukar lethality dari banyaknya flash freeze dan Abai sudah diketahui oleh Kocel. Kembali ditukar dengan sebuah granat yang dilemparkan menuju ke arah tangga. Dari arah base, EVOS Divine Maal berhasil menumbangkan 1 poin. Abax di sana tidak akan bisa diselamatkan dan menjadi sebuah first blood untuk Maal yang mengambil posisi terjauh dari arah pertahanan. RRQ Kazu mendapatkan sebuah sniper kali ini Abai yang masih menjaga dirinya di balik sebuah gudang.
Begitupun dengan para pemain dari EVOS Divine yang lainnya. Sementara Dudes masih memegang satu buah granat dan mencoba mendeteksi para pemain dari EVOS Divine yang lain. Sembari zona berjalan, Azriel akan berjaga. Satu buah flash freeze kembali yang coba dilontarkan. Sementara Ray tidak akan terdeteksi dan lihat Abai tertembak dari arah yang berbeda. Masih harus bersabar terlebih dahulu. Kocel coba ambil sudut tersempit dan menembak dari arah yang berbeda. Masih bisa melompat dan Kocel bisa mendapatkan satu main, namun sayangnya follow up dari RRQ Kazu membuat Kocel pun tumbang dan aimkat. Apa yang bisa dilakukan di balik sebuah gol dan 4 pemain menyergap dirinya. 4-3 menolak disalib. Itu dia, cukup kuat pertahanan dari tim RRQ Kazu. Player EVOS Divine sudah menyebar kiri kanan itu tadi sebenarnya. Cuma memang sekali lagi masih ada aja offset yang dilakukan oleh tim EVOS Divine. Cukup pede Abaxnya ada di bagian depan, walaupun tahu lah memang temannya backup tembakan dari arah belakang. Tapi kalau 3 player 2 player aja yang harus dilawan Abax sendirian, itu damage-nya akan sudah terasa sakit. Apalagi senjata sniper sudah digunakan di round-round mid kayak gini gitu, harus lebih hati-hati juga. Sayang aja gitu kekalahan karena satu offset yang harusnya bisa tidak dilakukan, dan itu beberapa kali terjadi sepanjang round pertama ini yang sudah berjalan. Kali ini kita akankah mendapatkan poin tambahan untuk RRQ Kazu atau justru EVOS Divine menyamai poin dengan 4-4. Aimkat yang sudah terkena beberapa pengurangan dari HP. Kocel masih berputar kiri dan kanan karena masih ada player dari tim RRQ yang tidak begitu jauh sebenarnya secara posisi dari keberadaan seorang Kocel, apalagi kodanya belum bisa digunakan juga. Dari kejauhan sana sudah ada pergerakan lain. Abai akan berhadapan dengan seorang Ray, berbahaya. Abai itu jarang sendiri. Ray yang tidak mengetahui hampir saja dia harus terjatuh, namun masih bisa menghindar, dan ada backupan datang dengan menggunakan granat seorang Kocel mengenai Azriel, namun tidak menjatuhkan seorang Azriel. Ada flash freeze. Oh my god. Abai berhasil buat terjatuh dan juga Ray menyusul di bagian sana. Azriel sendiri saja. Azriel akan berhadapan dengan seorang Aimgat, namun granat datang. Jatuhkan satu player dan poin kelima RRQ Kazu. Tidak ada upaya reviving dari Aimgat ketika satu pemain yang sedang melakukan backup terhadap Ray itu tumbang juga di sana. Kalaupun misalkan memang tidak adanya Tifa, emang gak bakal kubur juga tadi, karena granat juga langsung dikirim tuh sama Dot ke arah Abai yang berhasil dijatuhkan di sana. Di saat bersamaan Azriel pun juga kejepit, dan keunggulan tadi ada di tangan MK sebetulnya kalau dia bisa melompat dan masuk ke arah seorang Azriel ya di balik global tersebut. Sayangnya memakan waktu lebih dari 2 detik. Itu yang membuat akhirnya granat mampu dikirimkan oleh seorang Dudes. Dan sekarang match point untuk RRQ Kazu. Ray sudah tertembak, sudah cukup low kali ini. Ada Maldi yang berputar menuju ke arah yang berbeda, tapi akhirnya Mal berhasil merupakan Ray. Abai coba masuk ke siapa berhasil untuk berikan satu peluru ke arah lawannya. Dengan MP4 peluru tangan akan muncul duel, Steffi-nya dibuka dan mundur lagi ke arah belakang karena nampaknya banyak sekali main dari RRQ Kazu dan mengurung ternyata kali ini para pemain dari RRQ Kazu menuju ke arah EVOS Divine yang tidak bisa melakukan pergerakan bebas di area luar karena Mal dari belakang. Kocel tertembak kali ini, harus bergerak lagi menuju ke arah belakang dan harus menggulung medical kitnya dengan Moka yang connect. Buat posisi dari Kocel juga diketahui. Aimgat juga akan tergigit zona saat lagi, dan Abax akan bergerak lebih dahulu untuk membukakan jalan terhadap rekan-rekannya di dalam penjagaan dari Azriel dan juga Abai di bagian depan. Lini depan dari RRQ Kazu. Abai tertembak dari Abax di bagian belakang, tidak diketahui, dan akan menjadi point kill untuk EVOS Divine seharusnya. Tapi lihat Azriel tembakan, miss, sayang sekali belum bisa menumbangkan satu pemain. Maal Kuplow kali ini reload. Oh my god, ada bola cukup baik sekali terlalu di bagian atas, terkena sebuah auto. 2 lawan 2 yang tersisa. Koda dari seorang Kocel sudah memberikan posisi dari Dudes yang berada di atas yang persis. Tembakannya yang gagal, dan satu buah sniper dari Azriel yang membuat Kocel tumbang. Satu flash bisa berikan ke seorang Azriel kali ini dengan sniper pede maju, dan poin pertama, game pertama berhasil diamankan oleh RRQ Kazu. Di game terakhir sih Factory itu
faktor